Pagi Sumatera. Pagi. Di sini tempatnya cerita, ilmu, dan semangat baru. Kita balik lagi bersama Mas Aris Budianto dan saya Meiza Rasar di podcast Semangat Pagi Sumatera. Nah, topik hari ini membahas tentang self-disiplin atau konsistensi ya, Mas. Okay. Nah, aku ingin bertanya tuh, bagaimana cara kita terus konsisten dalam mungkin di dunia pekerjaan, mungkin olahraga, atau hal lainnya ya. Karena dari pribadi ya, aku pernah lari pagi nih, sehari tuh, habis itu besoknya, males capek. Besoknya lagi, males aja. Jadi gak konsisten, cuman sekali aja. Nah, itu gimana tuh Mas untuk menerapkan mungkin konsisten tapi basicnya disiplin lah ya intinya. Ya, konsisten sebetulnya katanya bukan konsisten tapi persisten. Oke, persisten. Ya, persisten. Apa itu persisten? Kalau konsisten itu gini Mas. Misal kita mau ngelangkah ke sana. Terus kita ada sedikit perubahan 5 derajat. Nah, kalau kita konsisten kita akan 5 derajat miring terus. Kalau persisten itu kita mau arah ke sana, kita miring 5 derajat, nanti balik lagi. Miring 5 derajat, nanti balik lagi. Itu persisten. Ya, kalau konsisten, dia benar-benar kayak gitu. Nah, ini kan kalau persistensi kan hubungannya dengan self-disiplin. Nah, boleh nggak saya nanya nih, disiplin menurut Mas apa sih? Disiplin itu yang kita misalkan dikasih peraturan atau tugas, kita mengerjakannya mungkin tepat waktu. Atau kita misalkan contoh ya, kayak kita berkendara motor, ada lampu merah kita berhenti, ada lampu kuning kita hati-hati, dan lampu hijau kita jalan sesuai aturan. Dan aku juga punya pengalaman disiplin itu kayak waktu. Misalkan kita harus datang jam 8, kita disuruh datang jam 8, kita datang sebelumnya malah jam 8. Okay. Jangan sampai telat. Nah, itu menurutku. Oke. Serius. Oke, ada 2. Tadi Mas bilang ada lampu merah gitu contohnya ya. Menjalankan pekerjaan sesuai yang diminta tepat waktu gitu ya. Itu kan balik lagi, itu kan ada 2 dikotomi kendali itu. Lampu merah itu kan peraturan dari luar. Sementara kita berhenti itu disiplin. Nah, itu. Kalau yang namanya disiplin adalah sebetulnya gak ada hubungan dengan waktu, gak ada hubungan dengan aturan. Oke. Disiplin adalah jika kita benar-benar bisa melakukan yang seharusnya kita lakukan dan tidak melakukan yang seharusnya tidak kita lakukan. Oke. Gitu. Contoh-contoh gimana? Ya, kalau yang lampu merah tadi aturannya kan kendalinya dari luar. Sementara kita berhenti atau tidak kan kendalinya dari dalam diri kita. Nah, itulah yang dinamakan self-disiplin. Kita mau berhenti melakukan sesuatu yang memang seharusnya kita lakukan, atau kita terobos. Ya, itu pilihan lah ya. Pilihan, ya. Betul. Dan sebetulnya persistensi ini kan memang berhubungan dengan self-disiplin banget ya. Sangat-sangat. Kita tidak akan bisa persisten kalau kita nggak punya self-disiplin. Sementara Aristoteles mengatakan bahwa manusia itu purpose driven. Manusia itu segala sesuatunya itu di-drive oleh purpose atau harapan atau keinginan. Kemauan, bukan kemauan. Apa yang diinginkan. Gitu. Harapan benar-benar. Mas berharap bisa kaya, maka Mas akan kerja. Ya, benar. Gitu. Mas berharap bisa nikah, maka Mas ngedeketin wanita gitu. Artinya memang purpose driven kan. Nah, ini ada purpose, harapan. Ini kita sekarang, kita mau menuju ke arah sana. Nah, perjalanan dari kita sekarang menuju ke harapan, ini ya yang dibutuhkan untuk persistensi dalam self-disiplin. Oh, ininya ya, perjalanannya ya. Iya, memang. Atau progresnya lah ya. Iya, proses dan progresnya. Nah, itu harus self-disiplin gitu. Ya, semua orang punya harapan lah, karena yang punya harapan kan cuma manusia. Nggak ada nanti ada kucing nonton podcast kita terus bener kata Mas Aris, saya mau belajar saya berharap pengen jadi kucing yang bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Nggak kan. Yang punya harapan cuma manusia, dan memang harapan itulah yang sangat ingin diwujudkan. Nah, yang membedakan orang yang bisa mewujudkan harapan dan yang tidak adalah self-disiplin tadi. Berarti sangat penting lah ya. Iya, sangat penting. Mau melakukan atau enggak. Cuman 2 pilihan tadi kayak lampu merah. Mas, mau punya uang, mau kerja atau mau tidur? Kan sebetulnya ini yang nentuin Mas. Karena kita sebetulnya adalah bukan
sekedar apa yang kita lakukan, tapi kita adalah keputusan yang kita ambil setiap saat, setiap waktu. Jadi kita punya tujuan tadi. Kita punya dua. Bangun atau tidur lagi. Udah, tak ambil yang bangun. Oke, bangun. Bangun, mau mandi atau mau scroll TikTok. Nah, tinggal pilihan pilihan lagi nih. Nah. Terus ya udah scroll TikTok lagi deh. Nggak jadi mandi dong jadinya. Mandi, kan? Artinya balik lagi ke yang pilihan yang nggak mengejar harapan. Tujuan ini. Iya. Jadi kita itu memang bukan hanya yang kita lakukan, tapi kita adalah serangkaian keputusan-keputusan yang kita buat. Nah, masalahnya adalah keputusan ini mendekatkan kita kepada harapan, keinginan, atau justru menjauhkan. Oh iya, malah menjauhkan. Maksudnya kita kan dari tujuan ini. Iya. Tadi kan dua pilihan, mau belok atau tetap lurus dengan tujuan. Iya. Dan terus ada yang jawab, tapi Mas kan sama-sama cuman keinginan. Yang satu keinginan saya punya uang, yang satu keinginan saya scroll TikTok. Nah, kita bedakan lagi. Harapan dan keinginan jangka panjang itu what we want most. Apa yang sangat kita inginkan. Kita pengen punya uang. Sementara scroll TikTok itu what we want now. Apa yang kita inginkan sekarang. Apa yang kita lakukan sekarang, kalau untuk keinginan yang sangat, oke aku pengen punya uang. Nah itu berarti kita bisa melakukan self discipline. Tapi kalau hanya keinginan yang untuk sekarang aja nih. Sekarang harusnya saya baca buku nih. Tapi ya nonton film dulu deh. Cuma pengen sekarang kok. Kalau keinginan sekarang mengalahkan what we want most, apa yang sangat kita inginkan, maka kita gagal disiplin. Gagal disiplin. Jadi kalau misalkan aku pengen baca buku gitu kan, malam hari membaca gitu, baru berapa lembar, kayaknya nonton film kayak lebih enak. Film. Padahal film kan apa yang kita inginkan sekarang. Padahal tujuan aku untuk membaca buku ya untuk jangka panjang. Betul. Itu Mas. Kan masalahnya gini, sekarang kita nggak nyadar nonton film, udah deh nonton film 5 menit, nggak bisa 5 menit, sejam. Iya, lama-lama bukan 5 menit, wah bagus nih filmnya, sejam 2 jam. Oke kan? Nah padahal apa yang membedakan Mas dan saya? Saya baca buku bisa seminggu sekali atau 2 kali. Iya. Bukan 2 kali, 2 buku. Luar biasa ya Mas Aris. Ya, kan? Aku sebulan belum menyelesaikan buku. Padahal pas lahir kita sama-sama nggak bisa baca buku. Iya, benar. Kita sama-sama belajar B A C A C, benar? Cuman yang membedakan Mas dan saya adalah saya melanjutkan proses membaca dan Mas berhenti. Mungkin diganti dengan film dan yang lainnya. Atau film kartun kan dulu. Sehingga 3 tahunnya saya dengan 3 tahunnya Mas pasti akan berbeda kan? Iya, betul. Benar nggak? Pasti. Karena sekarang, progresnya Mas Aris tetap persisten, dan aku tiba-tiba nggak lagi tidak menjaga persistensi itu. Nggak kerasa loh Mas. Benar. 2 jam deh hari ini, besok 2 jam lagi deh. Itu pengalaman sendiri sih emang benar ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mau baca buku nih, tujuan kita udah dari misalkan dari kantor pulang rumah mau baca buku untuk motivasi diri atau menjaga diri kita supaya lebih maju lagi, tiba-tiba pas di rumah kita baca baru 5 menit, baru berapa halaman, aduh dah nonton YouTube atau lihat sosmed, tiba-tiba terdistract ke sosmed, jadi baca bukunya nggak lagi, lupa dan segala macam, dan besoknya terulang lagi tuh. Terasa kan ya? Terasa. Kalau Napoleon Hill ngomong gini, winner never quit and quitter never win. Kesimpang deh. Jadi kalau kita pengen jadi pemenang, ya jangan pernah berhenti. Kalau kita berhenti, ya kita nggak akan pernah jadi pemenang. Simpel deh. Iya benar. Jadi teruslah konsistensi ya teman-teman. Ya. Tapi itu cobaan yang paling berat sih menurutku Mas Aris. Ya kan memang hidup kita apa ya nggak ada cobaannya. Iya pasti. Cuman masalahnya adalah kita nyadar atau tidak. Oh iya. Contoh, Mas scroll TikTok. Mungkin sekarang seneng. Yang kemarin kita bahas dopamin, nanti kita bahas lagi ya dopamin kan ya. Mungkin seneng karena dopamin keluar. Scroll TikTok, kucing, lucu, bagus, begitu, udah 2 jam aja. 2 jam. Dopamin turun, kita sekarang seneng. Tapi nggak tahu bahwa dopamin ini terlalu banyak. Kita punya dopamin dip namanya. Yang kemarin saya bilang harus diseimbangkan joget-jungkitnya. Iya, joget-jungkit. Iya. Mas akan ngomong,
nggak ada kan nanti hal negatif dari TikTok? Ada, cuman kita nggak nyadar. Ya kadang-kadang kita tuh nggak sadar, nggak bisa kontrol ya. Yes, Maksudnya betul. kayak tiba-tiba aja pas kita baca buku ada suara notifikasi masuk atau apa, kita nggak sengaja tuh truk buka, tapi kita scroll scroll udah Nah, sejam. udah sejam. Benar tadi Mas nyinggung soal kontrol. Karena self disiplin itu perjalanannya menuju ke harapan, keinginan, itu kita mempunyai self control yang pertama, self mastery yang kedua, Self mastery ya. terus self denial. Oke. Self control tadi yang Mas bilang, kita bisa mengontrol diri kita. Self mastery itu bahkan kita bisa mengontrol emosi kita. Kalau kita males, ya manusiawi kan kita males. Iya benar-benar. Just do it. Kayak tagline, sorry saya nyebut merek, Nike supaya teman-teman ingat. Iya Nike. Nike, just do it. Powerful, kata yang paling powerful di just do it itu bukan do it-nya, tapi just-nya. Iya benar. Just do it. Jadi misal nih, tangan saya masih sakit nih, kan saya berhenti nge-gym kan. Iya. Terus kemarin saya nge-gym lagi. Itu malasnya muncul Mas. Ya malasnya. Just do it. Tetap jalan ke ruangan gym, pegang dumbbell, maka setelah semenit 2 menit kita angkat dumbbell, maka kita akan Terus melanjutkan. Jadi malas itu hanya karena kita tidak memulai langkah pertama. Wah, itu sehingga kita lepas self mastery-nya. Wah, deep banget tuh kata-katanya, kita nggak memulai langkah pertama tuh. Iya. Kalau Mas mau nge-gym malas tetap di tempat duduk yang sekarang, maka nggak akan nge-gym. Iya. Tapi begitu Mas bangkit dan masuk ke ruangan gym, ambil dumbbell 1, maka Mas akan nge-gym. Kita udah selangkah lebih baik ketimbang kita duduk, ya kan? Iya, benar. Nah itu dia. Just do it. Just do it. Yang ketiga, self denial. Kita sukses itu bukan sesuatu yang tiba-tiba kan? Iya. Tiba-tiba Mas sukses, enggak juga. Masalahnya adalah kita gagal juga bukan sesuatu yang tiba-tiba. Oke, menarik tuh. Contoh Mas. Ya, tadi gampangnya nge-gym. Mas sukses nge-gym itu bukan sesuatu yang tiba-tiba oke langsung nge-gym, enggak. Mas harus bangkit dari tempat duduk. Iya. Ke ruangan gym. Oke, malas nih. Kayak minum dulu nggak apa-apa. Tapi begitu sampai ruangan gym ambil dumbbell kan? Iya. Tapi Mas gagal nge-gym itu juga bukan sesuatu yang tiba-tiba gagal, enggak. Mas sendiri yang melakukannya. Tetap di tempat duduk yang sekarang. Bukannya bangkit malah ngedengerin Spotify. Iya, dengerin. Bukannya bangkit malah buka YouTube, scroll TikTok. Iya kan? Kita ada keinginan, ada purpose, ada 2 jalan ini, kesuksesan dan kegagalan. Dua-duanya ini bukan karena tanpa sengaja, sengaja kita lakukan. Masalahnya kita sadar atau enggak? Iya, benar. Oke kan? Iya. Iya, benar. Oke, ke self disiplin gimana kita kalau memiliki harapan dan keinginan supaya bisa tercapai. Iya, betul. Kan self disiplin. Di agama Islam itu diajarkan bahwa dalam keimanan ada 3 tasdik bil qalbi, saya harus yakin. Meyakini dalam hati. Ikrar bilisan, saya harus mengikrarkan syahadat gitu. Ya. Terus amal bil arkan, menjalankan dengan perilaku kita. Nah, kalau kita punya keinginan, harapan, tujuan, terus kita pengen melakukannya, kita harus punya self disiplin ini. Ya. Pertama, tasdik bil qalbi. Mas harus yakin tujuan keinginan itu tercapai. Saya pengen punya uang 5 miliar lah. Tapi ya apa mungkin? Nah, nggak yakin. Iya. Diri sendiri aja nggak yakin kok. Iya. Jadi harus yakin ya. Harus yakin dalam hati. Harus bener-bener. Aku yakin lah 5 miliar. Harus punya tabungan 5 miliar. Sekarang belum punya. Nah kan sekarang kita ngomongin keinginan ke depan. Iya benar. Bisa. Tasdik bil qalbi. Sama kayak keimanan. Bener-bener dalam dada ini ditanamkan, diyakini, belief bahwa kita bisa. Iya. Kalau Napoleon Hill itu CBA. Apa itu? Jadi conceive, jadi kita sadari, kita lakukan dengan sengaja. Yeah. B-nya believe, maka A-nya achieve. Oke. Jadi kalau kita benar-benar kita lakukan sesuatu dengan sengaja, kita sadari, terus kita yakini, maka kita akan achieve. Sesimpel itu. Sesimpel itu ya teman-teman. Just do it. Jadi yakini yang pertama. Terus ikrar bilisan. Kita omongkan bahwa saya pengen 5 miliar. Tapi nggak cuma diomongkan ya. Kalau bisa ditulis. Kenapa ditulis?
Karena ditulis itu membuat kita yakin. Ya enggak? Iya. Allah Tuhan ini itu menulis semua takdir kita, bener nggak? Betul. Di Lauhul Mahfuz, bener nggak? Betul. Padahal kalau logika kita, ngapain Allah nulis? Iya, bener. Allah itu Tuhan, ngapain pakai nulis-nulis? Udah pasti udah inget. Karena dengan nulis itu, kita manusia ini, kita yakin bahwa sesuatu itu ada. Dan itu akan terjadi. Maka ditulislah di Lauhul Mahfuz takdir kita. Sama sebetulnya kita menuliskan apa yang kita inginkan, purpose kita, itu supaya kita yakin, lebih yakin bahwa itu kita bisa aja. Oke, yang ketiga, amal bil arkan. Melakukan dengan perbuatan. Yeah. Ini ikhtiar. Dan tawakal yang kemarin saya bilang. Oke. Ikhtiarnya ada 3 lagi. Yang pertama ijtihad dengan pemikiran. Kita organize. Kita organize. Saya melakukan ini, oke, mau nge-gym. Berarti saya siapin kaos buat gym. Saya buatin minum keratin, misalkan ya. Kita siapin itu semua. Kita organize. Terus nanti saya pakai dumbbell yang 5 sama 7,5. Oke, di ruang gym ada. Kita organize. Setelah itu nanti mandi, ini ya peralatan mandi, ini handuk, kita organize. Terus habis organize, istihad, kita jihad. Melakukannya tadi just do it. Kita masuk ke ruang gym, kita ambil dumbbell, lakukan. Terus mujahadah. Mujahadah ini kita melakukannya benar-benar dengan hati dengan semangat. Pas pertama nggak semangat, Mas. Soalnya males, ya nggak apa-apa. Tapi begitu nanti kita semenit 2 menit kita akan semangat. Iya. Gitu. Terus setelah itu nanti kita muhasabah. Jadi kok tanganku sakit ya? Ini kenapa ya? Jangan-jangan tadi pas saya ngangkat dumbbell salah posisi. Badan saya kurang ke depan gitu. Iya. Ada muhasabah di situ, Mas. Koreksi ya. Iya. Nah, koreksi ini yang kita buat supaya apa yang kita lakukan yang sudah benar kita improve, yang belum benar kita develop diri kita. Oh, saya kurang, misalkan Mas, saya pengen jadi pembicara ini. Oh, saya belum banyak baca, berarti saya harus baca. Misalkan. Kalau udah itu kita lakukan, kita konsisten, lakukan perubahan sekecil apapun setiap saat. Self disiplin, maka kita akan persisten dan kita akan bisa mencapai tujuan yang kita harapkan. Waduh, luar biasa. Jadi teman-teman, konsistensi itu sangat penting untuk kita menuju tujuan yang kita capai, teman-teman. Jadi just do it kalau dibilang kata Nike ya, just do it. Nah betul Mas, just do it. Tapi kan kita punya timeline tuh. Tadi misalkan saya pengen 5 miliar, kan punya timeline tuh dalam waktu 5 tahun. Timeline inilah yang membedakan itu achievable atau tidak. 5 miliar nggak akan achieve kalau saya mintanya sebulan, kemudian saya punya 5 miliar, mungkin nggak masuk akal. Tapi kalau 5 tahun lagi saya punya 5 miliar, masuk akal. Setiap tahun saya punya 1 miliar, masuk akal. Dalam sebulan saya harus bisa ngumpulin 100 juta, masuk akal. Kan gitu kan? Berarti sehari saya harus melakukan, misalkan jualan online sekian, begini. Timeline itu yang membuat kita bisa achieve harapan dan keinginan itu sesuai apa yang kita lakukan. Iya, timeline dan just do it terus, tapi timeline sesuai timeline. Jadi kita harus maintain timeline. Itu yang disebut persistensi ya. Iya. Nah, itu persistensi itu yang kita jalankan setiap harinya sesuai timeline kita. Bisa 5 tahun atau apa, kita pernah 5 miliar ya. 5 miliar tuh kalau kita pikir-pikir wah kayak nggak mungkin. Tapi kalau kita kerjakan, kita yakin kata Mas Aris, kita bakalan dapat 5 miliar teman-teman. Bahkan bisa lebih loh. Iya kan? Tadi karena ada koreksi dan muhasabah tadi. Nah, itulah ya teman-teman, luar biasa topik hari ini tentang self disiplin dan persistence. Nah, teman-teman, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya supaya tidak ketinggalan update-update seru lainnya yang kita bawa untuk podcast, dan mungkin ada webinar juga, dan ada short video tentang kultur transformation. Jangan lupa pantengin terus YouTube kita di Semangat Pagi Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.